Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 tahun kurang lebih jalannya polemik nasab ini terjadi, dan kita masih bertanya-tanya di manakah para elit dan di manakah para orang-orang yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat untuk bagaimana andilnya atau kontribusinya menjadi penengah dari dua pihak yang bertentangan, baik dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun dari pihak Rabithah Alawiyah. Kita belum menemui titik terang yang sungguh-sungguh kita bisa jadikan pegangan untuk bagaimana sih nanti ujung pangkal daripada perdebatan polemik nasab ini. Tetapi ada yang menarik, di luar itu, kendati pun kita belum mampu untuk membaca cuaca, membaca arah mata angin tentang kemana sebetulnya atau hendak dibawa kemana polemik nasab ini. Di samping banyak sekali orang-orang yang kemudian tampil tapi bicaranya ngawur dari banyak pihak lah, termasuk yang makoli-makoli itu, disadari atau tidak disadari banyak tokoh-tokoh yang kemudian bermunculan. Kita tahu sejak beberapa bulan yang lalu pada Suka itu sangat semangat sekali menampilkan atau menghadirkan banyak narasumber, termasuk dari Oxford itu Peter Carey ya. Itu bukan sembarang orang, itu pakar sejarah yang telah puluhan tahun meneliti TRT Sumudiningrat, akhirnya mau angkat bicara. Dari dosen UIN Wali Songo pun ikut bicara, Kiai Haji Ubaidillah Tamam, Pak Dr. Sugeng dari BRIN. Kemudian banyak orang lah yang kemudian ikut andil untuk berbicara mengenai nasab Ba'alwi ini, termasuk Om Sinel Puesa, seorang sastrawan muda dari Cirebon, sastrawan Indonesia. Dan dalam konten ini saya menemukan tokoh baru lagi yang beliau memiliki power yang sangat kuat atau cukup kuat lah, Gus Isamuddin ya. 2 hari lalu sempat viral, entah hendak itu atau ya sekadar lewat di beranda saya lewat di beranda saya saja ya, saya lagi scroll kemudian melihat sebuah postingan Gus Isamuddin bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan setelah saya cek di YouTube Facebook beliau, ternyata banyak postingan-postingan beliau yang berkaitan dengan Habib. Ini menandakan bahwa lama lambat laun tokoh-tokoh itu kemudian bermunculan. Di awal-awal kita tidak melihat tokoh semacam Pak Dr. Sugeng, kita tidak melihat Gus Rumel, ya katakan Gus Rumel dari pihak lawan lah. Kenapa saya sebutnya Gus Rumel? Karena selain Gus Rumel saya bingung menyebut siapa ya. Kita tidak melihat tokoh semacam Paman Khem Ali, dan masih banyak lagi lah. Sekarang Gus Isamuddin ini agak agak fokus ke wilayah etik. Misalnya sulit dipercaya jika ada Habib yang ilmu batinnya melampaui Imam Asy-Syafi'i, yang Imam Ahmad saja mendoakannya dalam sholat selama 40 tahun. Kemudian ada Habib bilang Gus Yakut iblis. Wah, ini memang ada videonya ya. Seorang Habib, kalau tidak salah tuh oknum Habib. Saya tidak tahu itu namanya Habib siapa, tetapi video itu kemudian memang membagongkan ya. Ada Habib bilang Gus Yakut iblis, diam saja. Sejarah NU dipalsukan, diam saja. Derajat kewalian Imam Syafi'i dihina, diam saja. Pura-pura tuli atau sangat takut kualat. Wah, ini postingan ini sebetulnya yang kalau kita sama-sama renungi, ini adalah sebuah satire, sebuah sarkas. Ya, silakan Anda memaknai ini sebagai satire atau sarkas, silakan. Untuk orang-orang yang barangkali memiliki tanggung jawab tetapi diam saja ketika melihat fenomena-fenomena yang tidak etis seperti itu. Ya, jangankan tidak etis, benar pun tidak, layak pun tidak, gitu ya. Ketika beliau menyampaikan Gus Yakut, kendati pun kita misalkan seumpamanya tidak sepakat dengan Gus Yakut, itu dalam wilayah pikiran normal saja. Gus Yakut membuat kebijakan sebagai Menteri Agama, lalu kita tidak menyepakatinya, itu normal. Kita bisa kritik itu dalam forum-forum, dalam ruang-ruang yang adalah memang tempat untuk menampung suara-suara kita. Tetapi kalau caranya seperti ini, provokasi mengatakan Gus Yakut sebagai iblis, wah itu sudah tindak laku yang sangat tidak bermoral ya, apalagi dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama dengan embel-embel privilege sebagai keturunan Rasulullah SAW. Makanya ini sama sekali tidak etis, dan apatah lagi ada penelitian ini di luar Gus Yakut ya. Habib ini dipertanyakan tentang keabsahannya sebagai keturunan Rasulullah SAW, tentang betul tidak mereka itu sebagai keturunan Rasul. Kemudian sejarah NU dipalsukan. Nah, orang-orang yang ada di NU ini sebetulnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Cuma saya tidak tahu apakah mereka yang dibicarakan oleh Gus Isom ini
menganggap itu sebagai pemalsuan sejarah NU atau bukan, saya tidak tahu. Maka balik lagi di sini, Gus Isom yang mengetahui tentang siapa sih yang Gus Isom maksud dalam tulisan ini. Apakah orang-orang yang ada di NU, di struktural dalam tanda petik, atau orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang dibicarakan oleh Gus Isom ini. Kemudian derajat kewalian Imam Syafi'i dihina. Diam saja, pura-pura tuli atau sangat takut kualat. Ini di wilayah kualat. Sering sekali di lingkungan kita, ketika kita hendak membahas sesuatu, membahas seseorang yang dianggap orang itu memiliki derajat kewalian, membahas seseorang yang orang itu dianggap sebagai orang yang memiliki karomah tingkat tinggi, ya tingkat tegangan tinggi gitu. Orang-orang di sekelilingnya akan mengatakan kepada kita, awas nanti kualat, awas nanti begini, tidak berkah dan semacamnya. Saya pikir produk budaya seperti itu adalah produk budaya yang tidak mencerdaskan. Karena pada hakikatnya kita telah kabur dari makna keislaman itu sendiri yang mendorong kita untuk berlandaskan terhadap nilai-nilai pengetahuan. Ketika bersikap, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengambil satu penghukuman, ketika kita mengambil satu tindakan, itu harus berlandaskan pengetahuan yang harus dikaji terlebih dahulu sedetail-detailnya. Bukan malah kita mengatakan nanti kualat, nanti ini. Justru di sini Gus Isom melihat itu ya, artinya harus ayo loh, bangkit loh. Kita tidak bisa hanya mengandalkan nanti kualat, nanti nggak berkah saja, nggak bisa begitu. Tapi sesuatu memang harus dilakukan itu atas dasar atau harus dilandasi oleh nilai-nilai pengetahuan, ilmu ya, harus dengan ilmu. Itu Gus Yakut, sejarah NU dan Imam Syafi'i. Ini pura-pura tuli atau apa? Itu sarkas atau satire. Kemudian ada postingan beliau, perjumpaan dua wajah yang sama-sama sering dipuji dan dicaci. Terima kasih Kiai Imad yang telah berkunjung ke Lampung. Ini postingan Gus Isom ya. Tidak elok dipandang bila sikap rendah hati dibalas dengan bahasa tubuh Habib yang mengisyaratkan dominasi karena merasa berkasta lebih tinggi. Ini juga yang sering kita dengar, orang-orang yang mengatakan bahwa Habaib itu memosisikan diri sebagai orang kelas pertama, sementara orang di luar Habib di negeri ini adalah orang kelas kedua. Jika ini benar, saya akan bertanya, apakah teman-teman merasa demikian? Bahwa orang-orang yang disebut Habib itu merasa dirinya sebagai orang kelas pertama, dan sementara kita yang bukan dari kalangan mereka, kita katakan dalam tanda petik kita pribumi ya. Apakah teman-teman merasa seperti itu? Jika benar apa yang teman-teman rasakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gus Isom, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara, sebagai orang Indonesia, sebagai tentunya makhluk yang berpikir? Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau teman-teman melihat kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, silakan letakkan di kolom komentar untuk diberikan revisi, sanggahan, bantahan, pelurusan dan semacamnya, tapi dengan bahasa yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.